Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok G ingin menjelaskan tentang Internet of Things. Kelompok kami yang beranggota 4 orang. Yang pertama, Andi Muhammad Zulkifar. Yang kedua, Fitria Aulia. Yang ketiga, Hafiz Firmansyah. Yang terakhir, Dewi Marlina. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi IoT. Definisi IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Adapun kemampuan seperti berbagai data, remote control, dan sebagiannya, termasuk juga pada benda di dunia nyata. Contohnya, bahan pangan, elektronik, koleksi, peralatan apa saja, termasuk benda hidup yang semuanya tersambung ke jaringan lokal dan global melalui sensor yang tertanam dan selalu aktif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Fitria Aulia. Penerapan Internet of Things. 1. Di rumah. Memonitor penggunaan air, televisi digital, CCTV Bandicam, Wi-Fi for network, handphone, and computer for WPH. Retail. Memonitor pengiriman barang dan melihat tanggal kadaluarsa. 3. Perkotaan. Membantu kelola kota yang efektif melalui sensor secara real time. 4. Agrikultur. Mendeteksi kelembapan tanah menggunakan soil moisture, mengukur udara, suhu untuk pertanian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi penggerak IoT. Yang pertama terdapat device. Device menjadi perantara user kepada cloud. User bekerja pada device, lalu terkoneksi kepada internet. Nah, yang kedua, ada storage komputasi AWS. AWS ini Amazon Web Service adalah sekumpulan layanan berbasis cloud computing yang disediakan oleh Amazon sejak tahun 2002. Meskipun salah satu perusahaan raksasa internet ini sering kita kenal untuk membeli buku dan lagu, tetapi sekarang telah menambah layanan dalam infrastruktur cloud computing. Yang ketiga, ada kabel serat optik, infrastruktur perantara dari device menuju cloud, lalu kembali lagi kepada device. Data berjalan pada kabel berkecepatan cahaya yang dipancarkan melalui BTS atau Wi-Fi maupun kabel LAN. Oke, di sini saya akan menjelaskan IoT arsitektur. Yang pertama dari mobile application atau web application. Di sini hasilnya ada user business logic, di mana disimpan ke big data. Nah, di sini ada gateway di kiri ini. Gateway ini seperti gerbang. Nah, setiap service mesti memiliki gateway berbeda-beda, menyediakan gerbang berbeda-beda, bandwidth berbeda-beda sesuai kebutuhan. Nah, data disimpan kepada cloud. Cloud berfungsi untuk menyimpan data dan dapat diakses datanya. Pada web sama application di berbasis internet ini, kita juga membutuhkan machine learning untuk menjalankan program dengan baik. Next. Nah, di sini ada teknik komunikasi tadi ya, kabel serat optik bawah laut, infrastruktur bawah laut sebagai penghubung data antar pulau melalui jalur bawah laut. Sedangkan BTS itu berfungsi sebagai pemancar sinyal dan sistem menggunakan 4G, 5G, 3G, dan lain-lain. Sedangkan Wi-Fi ini mirip dengan BTS, namun perbedaannya BTS untuk ramai orang, sedangkan Wi-Fi hanya beberapa, dan lebih cepat karena jarak sinyal kepada kabel serat optik lebih dibanding BTS dan Wi-Fi, karena tidak memerlukan sinyal melalui udara, langsung kecepatan cahaya. Next. Nah, ini salah satu di rumah saya, Wi-Fi MNC kecepatannya biasanya up to 10 Mbps. Kenapa bisa dibatasi bandwidth-nya? Karena dari mereka sinyal dan sistem dibatasi karena sesuai advertising mereka. Next. Ini juga dari Indosat yang jelas lebih lambat dibanding MNC karena BTS tersebut dibutuhkan oleh berapa banyak orang. Next. Untuk selanjutnya adalah protokol cyber security. Menurut ISO, International Organization of Standardization, tepatnya ISO IEC 27032, mengutip dari sejumlah sumber, cyber security atau cyberspace security adalah preservasi dari kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi di cyberspace. Adapun cyberspace menuju pada lingkungan yang kompleks yang merupakan hasil dari interaksi antara orang.
berandai lunak, dan layanan-layanan internet melalui pengguna aneka perangkat teknologi dan berbagai koneksi jaringan lingkungan yang tidak memiliki wujud. Sementara, menurut Kaspersky, cybersecurity adalah suatu praktik melindungi para komputer, server, perangkat mobile, sistem elektronik, jaringan, dan data dari serangan-serangan jahat. Begitu pula Cisco yang mendefinisikan cybersecurity sebagai praktik melindungi berbagai sistem, jaringan, dan program dari serangan-serangan digital. Jadi, cybersecurity atau keamanan cyber bisa dibilang merupakan tindakan untuk melindungi informasi di dunia maya dari aneka serangan. Untuk contoh serangannya dari cybersecurity yaitu ada DDoS attack, yaitu kami menyerang suatu website atau jaringan dengan mengirim virus-virus tidak penting sehingga jaringan tersebut akan lemah. Yang kedua adalah malware. Malware ini berupa virus berbahaya yang dapat merusak program ataupun web lain yang terkena. Yang ketiga adalah ransomware. Ini adalah salah satu gangguan karena bisa berpotensi untuk mengambil data dan mengunci data korbannya agar tidak bisa dibuka. Dan biasanya pelaku akan meminta tebusan pada korban. Dan yang terakhir adalah data leak. Ini merupakan pencurian data. Ini sangat berbahaya karena berpotensi besar merusak keamanan suatu data tersebut. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.